tugas yang ketika sebelumnya ditawarkan ke langit menolak karena nggak sanggup gitu kan, ya ampun jangan saya Tuhan, berat gitu kan. Diberikan dibebankan kepada gunung juga meledak-ledak gitu kan, ya mbak menolak, nggak sanggup, sama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Di sini kita akan membincang tentang ekonomi, dan pada kali ini kita mengangkat tema adakah persamaan antara Nabi Adam dan Adam Smith. Nah, tentu ini sangat menarik sekali untuk kita bincangkan karena kita akan membincang tema tersebut menggunakan perspektif yang berbeda. Oke, langsung saja. Mungkin kita lebih ke perkenalan antara Nabi Adam dan Adam Smith. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Budi. Adam Smith itu adalah seorang filsuf etika, dia seorang intelektual sebenarnya, dan tetapi lebih dikenal di publik, di dunia sebagai bapak ekonomi, gitu, sebagai tokoh ekonomi di Eropa, dikenal sebagai tokoh ekonomi. Sedangkan Adam itu adalah dia seorang nabi. Dalam dunia Islam kita mengenalnya sebagai orang pertama di bumi ini yang diturunkan oleh Allah, gitu kan ya. Dia itu mbahnya para nabi, gitu. Oke. Di sini secara historis dan buah pemikiran dari kedua tokoh tersebut, Nabi Adam dan Adam Smith, itu seperti apa, Mas, kira-kira? Oke. Jadi menarik pembahasan kita. Itu jadi judulnya saja sudah menarik ya. Persamaan Nabi Adam dan Adam Smith itu. Ada apa dengan nama itu? Jangan-jangan itu kan adik gitu kan? Ada teka-teki di balik kedua nama tersebut ya, Mas? Oke. Siapakah Nabi Adam dan Adam Smith? Jadi Nabi Adam kita kenal dia itu diciptakan pertama kali di surga, ya di surga, dan dia itu sama Allah itu diberikan kebebasan untuk makan apa saja di surga. Makan apa saja boleh, dikasih semuanya, ya. Kecuali satu, buah khuldi, itu yang dilarang. Jadi kalau kita tahu kan ya, di surga kita minta pesawat dikasih, gitu kan ya. Kita minta makan apa saja yang paling enak dikasih, kita minta cewek cantik dikasih, gitu. Nah, Nabi Adam kesepian di surga, minta ditemenin cewek cantik datang serial. Nah, tapi toh kemudian itu dilanggar juga sama Adam, buah khuldi itu. Jadi dia sudah diberi supaya makan apa aja, tapi kecuali satu, buah khuldi toh dimakan. Nah, Larangan tersebut berarti dilanggar begitu ya, Mas? dilanggar. Nah itulah dilanggar. Nah inilah apa namanya awal dari konteks pemikiran, awal dari keserakahan manusia. Jadi sudah manusia serakah ini sudah dari sananya, sudah serakah gitu loh. Nah, dan nyelenehnya itu dia diturunkan ke bumi sebagai khalifah fil ardh. Apa itu khalifah fil ardh? Khalifah fil ardh itu adalah wakil Tuhan di muka bumi, penggantinya Tuhan di muka bumi, atau kita bisa juga artikan pemimpin di muka bumi. Tugasnya apa? Memelihara alam semesta, memelihara tatanan masyarakat. Khalifah, pemimpin fil ardh, bumi. Nah, nyelenehnya adalah tugas yang mulia ini, ya. Tugas yang ketika sebelumnya ditawarkan ke langit menolak karena nggak sanggup, gitu kan, ya ampun jangan saya Tuhan, berat gitu kan. Diberikan dibebankan kepada gunung juga meledak-ledak gitu kan, ya mbak menolak, nggak sanggup, sama manusia. Jadi di awal itu Nabi Adam pernah melanggar aturan Allah dengan memakan buah khuldi, Ya. tetapi malah dijadikan khalifah di bumi begitu ya, Mas. Nah, tentu ada hal yang menarik di situ. Betul. Jadi itu bagian dari rahasia Tuhan. Ya, rahasia Tuhannya apa? Nah, ternyata manusia itu memang punya potensi keserakahannya ini tidak pernah puas ini, kemudian ada potensi yang lain yang kemudian bisa menjadikan dia
mengelola alam. Nabi Adam sendiri kita tahu setelah itu kemudian bertobat, dia menyampaikan agama tauhid dan kemudian menyebarkan agama tauhid ke keturunan-keturunannya. Dalam perspektif tertentu ini menjadi skenario dari Tuhan begitu ya Mas. Nah, kemudian kalau Adam Smith itu secara historis seperti apa Mas dan buah pemikirannya? Oke, Adam Smith sebenarnya dia itu lahir abad 17 gitu ya, abad 17. Ribuan tahun setelah Nabi Adam. Bilalah saja, namanya sama-sama ada, gitu, ada apa itu. Jadi Adam Smith sebenarnya dia sudah sampai punya pemikiran begini. Bagaimanakah manusia yang serakah dan tidak pernah puas itu dapat mengelola, dapat menjaga tatanan sosial, tatanan masyarakat? Bagaimana? Nah, dari buah pemikiran itu lahirlah buku yang berjudul The Wealth of Nation, Negara Kesejahteraan, dan The Theory of Moral Sentiment. The Wealth of Nation berisi tentang sejarah perkembangan industri di Eropa, dan The Theory of Moral Sentiment itu bagaimana caranya agar masyarakat makmur dengan dua cara di situ. Apa itu Mas? Caranya itu pasar dibiarkan bebas dan ada simpati dari para pelakunya. Nah, dari buah pemikiran Adam Smith itu kan ada dua poin besar ya Mas ya, yaitu pasar bebas. Yang kedua adalah adanya simpati dari pelaku ekonomi. Nah, itu kira-kira dulu historisnya seperti apa Mas? Oke, jadi inilah yang kemudian salah paham kita ya terhadap Adam Smith gitu. Sampai Wikipedia juga kayaknya salah paham juga gitu kan ya. Banyak orang yang mengkambing-hitamkan Adam Smith adalah bapak kapitalisme, kita tahu itu pasti. Jadi sebenarnya gini, dia itu kan orang Skotlandia dan dia adalah pengajar dosen juga gitu kan ya. Dia memang meneliti ekonomi, secara ekonomi, terus sampai kemudian dia menulis buku The Wealth of Nation dan The Moral Sentiment. Jadi tujuannya sebenarnya dia menulis itu adalah supaya adanya tatanan sosial gitu. Dia berupaya menciptakan tatanan masyarakat gitu ya, yang adil, yang dalam arti yang mensejahterakan untuk semuanya, antara pemilik modal, antara buruh, antara ya kan orang miskin dan sebagainya. Itu sebenarnya tujuannya begitu. Jadi bukan justru untuk menguntungkan kapitalisme, enggak. Tujuannya justru malah supaya harga itu tetap rendah. Hanya saja yang kemudian diaplikasikan oleh yang mengikuti ajarannya Adam Smith itu hanya pasar bebasnya saja. Itu yang kemudian nanti melahirkan kapitalisme. Ajarannya tentang wujud simpati tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Oh, berarti memang kalau konteksnya dulu sebenarnya tujuannya bagus ya Mas, adanya pemikiran dari Adam Smith, karena dulu ekonominya diatur sepenuhnya oleh negara. Kemudian Adam Smith mencoba untuk bahwa ekonomi itu bisa diatur oleh masyarakat gitu ya, artinya mempunyai kewenangan untuk mengatur ekonomi gitu. Cuman sayangnya tidak ada simpati dari pelaku ekonomi. Tidak semua ajaran Adam Smith itu diterapkan dan dia kemudian dituduh dikambing-hitamkan sebagai bapak kapitalisme. Kan bukan, dia kan bukan pengusaha, bukan gitu loh. Dia bukan pemodal, bukan, dia itu akademisi, profesor ya gitu loh. Oke, menarik. Ini tadi kan Mas Sufi menyampaikan kalau Adam Smith itu tokoh filosof etik, terus ada juga yang menyampaikan tokoh ekonom, dan juga ada yang menyampaikan bapak kapitalisme. Nah, sebenarnya posisi ataupun Adam Smith itu sebagai apa Mas? Jadi bahwa dia adalah pelopor teori ekonomi, betul gitu ya, artinya pemikirannya dia itu, karya-karyanya dia memang kemudian menjadi ada kodifikasi dari pembelajaran ekonomi gitu ya, lebih tertata gitu kan ya, lebih tersistem tentang ekonomi. Tapi dia itu bukan bapak kapitalisme ini, bahwa dia menciptakan punya gagasan-gagasan tentang ekonomi, tentang sistem ekonomi, iya, tetapi bahwa kemudian
dia menganjurkan kapitalisme tidak.